Ibu tentang orang yang merokok itu gimana? Ya sebenarnya sebel, males, tapi kan gimana lagi kalau disuruh berhenti gitu kan suka marah-marah gitu loh. Oh gitu, jadi sebenarnya Ibu juga sendiri ngerasa sebel ya? Yang Ibu paling nggak suka dari rokok itu apa? Dari orang yang merokok itu? Apanya? Asapnya. Asapnya ya? Dan nggak hilang-hilang tuh Mbak sebenarnya. Kalau dibilang hobi saya hanya rokok, kesenangan saya hanya merokok, nggak punya kesenangan lain, ya udah gimana mau. Enten tamu yang rokok di dalam rumah, asal Ya terpaksa ya boleh. terpaksa boleh. Ya boleh. Enak-enak. Oke. Tamu yang rokok boleh nggak di dalam rumah? Ada tamu sebatas tidak mengganggu gimana ya lingkungan itu saja. Enten tamu yang rokok di dalam rumah diperbolehkan apa betul? Ya gimana ya? Orang Jawa mau gimana ya? Asap rokok menyebar dalam ruangan tertutup seperti ini. Asap rokok bisa menempel dalam bantal seperti ini, menempel dalam kordin, maupun menempel di atas taplak seperti ini. Sehingga, walaupun ruangan ini ber-AC ataupun tidak ber-AC, dengan pintu atau jendela yang terbuka ataupun tertutup, partikel asap racun tetap akan bertahan dan menempel di dalam ruangan yang tertutup. Sehingga, partikel asap racun ini akan berbahaya bagi orang yang merokok ataupun orang-orang yang tidak merokok yang ada dalam ruangan tertutup seperti ini. Selama ini orang menganggap rokok itu hak asasi, tapi juga yang tidak merokok juga punya hak asasi untuk tidak terpapar, punya hak asasi untuk hidup sehat, punya hak asasi untuk menghirup udara segar. Rokok merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Seperti kita ketahui, 60% laki-laki di Indonesia adalah perokok. Bahayanya hampir semua orang itu berpikir bahwa rokok hanya berhubungan dengan kanker paru. Tetapi sesungguhnya yang perlu ditekankan, rokok juga ada hubungannya dengan penyakit seperti diabetes, tuberkulosa, penyakit jantung, stroke, impotensi, dan masih banyak lagi. Di sini perlu ditekankan, tidak ada satu pun rokok yang aman. Saya menyarankan, ya, berhentilah merokok. Maka kita akan terhindar dari kematian akibat kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Saudara-saudara sekalian, saya Yati Sunarto yang berkecimpung dalam kesehatan anak. Pada kesempatan ini ingin berbagi masalah perokok pasif dengan segala akibatnya. Perokok memaksa orang lain di sekitarnya menghisap asap rokok yang berbahaya. Mengapa? Oleh karena mengandung zat-zat yang berbahaya yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Juga mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan. Kecuali itu, asap rokok juga mengandung zat yang beracun yang mengurangi oksigen sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Pada anak, asap rokok bisa menyebabkan terjadinya radang paru-paru atau yang disebut pneumonia, yang merupakan penyebab kematian tertinggi pada balita di seluruh dunia. Juga bisa menyebabkan asma yang semakin tinggi kejadiannya. Kecuali itu, asap rokok ini pada perokok pasif bisa menyebabkan kurang gizi sampai derajat yang berat. Juga bisa menyebabkan radang telinga bagian tengah. Yang lebih berbahaya lagi, asap rokok bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Juga dapat memicu risiko terjadinya leukemia dan limfoma. Pada wanita bisa menyebabkan keguguran
prematur, dan berat badan lahir rendah. Pada hakikatnya, perokok pasif mempunyai risiko yang sama dengan perokok aktif, yaitu di dalam hal terjadinya penyakit-penyakit stroke, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lainnya. Bapak yang merokok, ibunya tidak, dampaknya bisa seperti ini. Nah, tidaklah berlebihan saudara-saudara apabila dikatakan bahwa seorang perokok memberikan dampak yang membahayakan bagi seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, tiada lain kecuali tidak boleh ada rokok di rumah. Nika Pak, stiker kangge tanggi-tanggi. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Quit Tobacco Indonesia telah melakukan survei kepada 1 RW di 15 kecamatan di kota Yogyakarta, seperti di Mujamuju, Gunung Ketur, Suryawijayan, dan lain-lain. Kami berbicara terhadap 850 keluarga di wilayah tersebut. 60% dari rumah tangga memiliki 1 atau lebih anggota keluarga yang merokok. Mereka merokok rata-rata 10 batang per hari dan sebagian besar dirokok di dalam rumah. Derek langkung Pak. 80% wanita yang ditanyai menyatakan bahwa mereka pernah meminta suaminya untuk berhenti merokok atau tidak merokok di dalam rumah. 70% dari mereka menyatakan tidak menyukai bila suaminya merokok dan menginginkan rumah bebas asap rokok. Mereka semua setuju untuk menempelkan stiker di pintu rumah mereka mengenai rumah bebas asap rokok seperti ini. Bila ada aturan untuk tidak merokok di dalam rumah yang disetujui ketua wilayah mereka, 70% pria menyatakan tidak akan merokok di dalam rumah. Kami mengajak RW Anda untuk mengikuti jejak mereka. Dengan adanya program bebas asap rokok, terutama yang bapak-bapak dilarang untuk merokok di dalam rumah, saya sangat senang sekali karena dengan adanya bebas asap dilarang rokok di dalam rumah, maka rumah akan menjadi bersih dan anak-anak sendiri yang kalau misalkan bapak-bapaknya nanti merokok di dalam rumah, kasihan sama keluarganya, nanti anak-anaknya pada sakit juga, ibunya juga dari segi ekonomi nanti menjadi pemborosan. Jadi sangat senang sekali dengan adanya program ini, Mas. Saya sangat mendukung sekali dengan diadakannya program rumah bebas asap rokok karena itu sangat berguna sekali bagi kesehatan keluarga kami.
Dulu saya sering merokok di dalam rumah, bahkan di dalam kamar. Namun dengan adanya gerakan dan kesadaran saya sendiri tentang bahaya asap rokok, maka saya pun sekarang sama sekali tidak merokok di dalam rumah. Mendukung lingkungan keluarga bebas asap rokok. Tanpa asap rokok, kita sehat. Rumah bebas asap rokok, Top Markoto. Aku bangga rumahku bebas asap rokok. Saya sangat mendukung dan setuju sekali kalau di dalam rumah itu tidak boleh merokok. Saya setuju sekali rumah saya bebas asap rokok. Saya selaku Ketua RW juga sebagai kader kesehatan, tentunya kami selalu mengingatkan khususnya kepada ibu-ibu ini yang suaminya merokok. Jadi kalaupun nanti ada di pertemuan sarasian bapak-bapak RT maupun RW itu yang bapak-bapak ngerokok itu sudah tahu sendiri, karena kan kami selalu mengingatkan kepada ibu-ibunya kalau misalnya di ruangan merokok dilarang ya, tapi kalau mau merokok di luar saja sehingga nanti asap rokok itu tidak terhirup oleh yang tidak merokok, karena yang tidak merokok ini nanti akan terkena sebagai perokok, katakanlah sebagai perokok pasif gitu loh, karena ini akan lebih berbahaya dari yang perokok sebenarnya. Jadi kan kita menghisap asapnya itu masuk ke paru-paru sehingga akan menimbulkan penyakit yang serius kalau tidak diobati. Jadi saya tekankan kalau ada kegiatan-kegiatan di wilayah bagi bapak-bapak yang masih senang rokok ya monggo di luar saja, di luar ruangan. Apalagi kalau punya cucu atau punya putra balita itu sangat berbahaya sekali. Bapak-bapak yang masih senang rokok ya monggo di luar saja, di luar